Baik. Untuk 12 IPS, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang dimensi 3 atau bangun ruang, tentang jarak dari satu objek ke objek lainnya. Nah, misalnya dari satu titik ke titik lainnya, atau dari satu titik ke garis, dari garis ke garis, dari garis ke bidang, dan sebagainya. Ya, kita langsung ke PPT aja ya, biar tidak membuang banyak waktu, karena waktu yang nggak banyak. Sebentar. Sudah tampil? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, yang pertama kita akan pelajari adalah jarak dari titik ke garis dan ke bidang. Ya. Pertama, jarak dari titik ke garis. Ini kan ceritanya ada bangun kubus. Ya, kemudian kita diminta menentukan jarak dari satu titik ke garis. Kalau panjang rusuk kubus ABCDEFGH ini 5 cm, menurut kalian berapa sentimeter jarak dari titik A ke garis BC? 10. Berapa? 10, Pak. 10. 10. Dari titik A ke garis BC. Ya, jadi dari titik A yang ini garis BC. Dari titik A ke garis BC ini 10. berapa? 5, Pak. 10. 5 atau 10? Ada dua jawaban. Tuh, ada dua versi. 5 atau 10? 5. Ini titik A-nya di sini, ini garis BC di sini. Dari titik A ke garis BC. Oh, 5, Pak. 5. 5. 5 atau 10? 5. 5, Pak. Oke, kita jawab nanti, PR kan dulu. Sekarang kalau titik E ke garis BC. Titik E, ini garis BC. 10. Ini titik E, ini garis BC. 10. Gimana cara menghitung jarak dari titik E ke garis BC? 10. Ada yang tahu berapa jawabannya? 10. Ke garis BC. 10, 5, sama ya, jawabannya ada dua versi. Jawaban yang pertama, dari titik A ke garis BC itu 5 cm. Dari mana? Ini kan titik A. Ini kan bangun persegi kan, alasnya. Iya. Persegi ABCD. Dari titik A ke garis BC, sama juga dengan jarak dari titik A ke titik B. Ya. Menentukan jarak dari suatu titik ke garis, menentukan jaraknya itu kita tinggal menarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BC. Dari titik A ke garis BC, kalau kita tarik garis tegak lurus kan jadinya garis AB ini kan. Ya. Jadi yang menjadi jarak dari titik A ke garis BC adalah garis AB. Gitu ya. Sedangkan untuk soal yang B, jarak dari titik E ke garis BC 5 akar 2. Menurut kalian dari mana bisa diperoleh 5 akar 2?
Kan itu E ke F Diagonal, kan 5, Pak. terus F ke B. Diagonal, Pak. Dari E ke F dulu, terus dari F ke B. E5. Itu kalau kita mau menempuh jarak dari satu tempat ke tempat lainnya, jalanannya ini. Ya kan? Jalanannya ini. F ke B. Jalurnya ini ya kan? 10, 5, 5, 10. Panjang lintasan nih namanya. Jaraknya dari, bukan jarak apa, jalurnya dari sini, dari E ke F, kemudian dari F ke B, nyampe lah di B. Makanya dijawabnya 10. Tapi di sini jawabannya 5 akar 2. Bukan 10. Kenapa bisa 5 akar 2? Karena Jalan 2. kalau dalam contoh sehari-hari, misalnya kamu mau dari rumah ke Heksa menggunakan ojek online, ya. Biasanya muncul petanya kan rute perjalanannya ya. Berikut dengan jarak tempuhnya, jaraknya ya. Jarak tempuh jalur lintasannya, jalanan yang mau dilewatin jaraknya berapa panjangnya. Misalnya dari rumahmu ke Heksa itu 2 km menurut lintasan yang akan dilalui ojek online. Nah, di materi kita yang ini, yang sekarang, menentukan jarak dua objek itu tidak seperti itu. Kita tidak menghitung panjang lintasan yang ditempuh, tapi kita akan menghitung jarak dua objek itu apabila kita menarik garis lurus dari objek pertama ke objek kedua. Nah, garis lurus yang ditarik itu harus membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Ya, artinya kalau dari titik E ke garis BC mau dihitung jaraknya, maka kita harus menarik garis lurus dari titik E ke garis BC. Tapi garis yang ditarik ini harus tegak lurus dengan BC. Kalau dari E ke B kita tarik garis, apakah garis EB tegak lurus dengan BC? Ayo jawab, tenang aja, nggak ada hukuman pancung kok kalau salah jawab. Pertanyaan Bapak, apakah kalau kita menarik garis dari titik E ke BC, dalam hal ini melalui titik B, sehingga terbentuk garis EB bersambung ke BC. Pertanyaannya, apakah garis EB ini tegak lurus atau membentuk siku-siku dengan garis BC? Tegak lurus. Tegak lurus atau tidak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Kalau ada benda berbentuk kubus atau kotak di sekitarmu, Ya. kamu perhatikan sisi ABFE ini. Sisi ABFE pasti tegak lurus dengan sisi BCGF, ya kan? Bagian depan kubus ini pasti tegak lurus dengan sisi yang di samping, ya kan? Sehingga seluruh garis yang terbentuk di sisi depan ini, garis apapun itu yang terbentuk, akan tegak lurus dengan seluruh garis yang ada di BCG. Jadi, ketika kita menarik garis dari E ke garis BC, sehingga menjadi EB, BC, maka garis EB ini yang merupakan jarak dari titik E ke garis BC. Jadi kita menghitung diagonal EB. Dari mana 5 akar 2? Dari garis diagonal EB. Gimana menghitungnya?
Ingat, ini segitiga siku-siku. Berlaku hukum apa? Teorema Pitagoras. Pitagoras. Ini 5, ini 5 pasti, ini 5 akar 2. Dihitung lagi. Kalau ini 10 pasti sisi miringnya 10 akar 2. Semua diagonal pada kubus, panjangnya diagonal sisi ya, diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus. Panjangnya selalu berapa panjang rusuknya tambahin akar 2. Gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Kalau jelas kita lanjut. Sekarang jarak dari titik ke bidang. Sama sih sebetulnya prinsipnya. Kenapa? Karena garis-garis di dalam kubus ini kan bagian dari sebuah bidang ya. Misalnya nih garis EF. EF itu bagian dari bidang ABFE, juga sekaligus bagian dari bidang EFGH. Kita ulangi. Garis EF itu bagian dari bidang ABFE yang depan, dan garis EF juga bagian dari bidang EFGH. Sehingga menentukan jarak dari titik ke bidang tidak berbeda dengan menentukan jarak dari titik ke garis. Pertanyaan pertama. Berapa jarak dari titik A ke bidang EFGH? 7. Dari titik A ke bidang EFGH. 7 cm. Berapa? 7. 7, Pak. 7, Pak. 7 cm. Dari mana 7? Dari titik A ke EFGH yang menjadi jarak pasti yang tegak lurus, ya kan? Iya. Nah, ini panjangnya berapa? AE. 7. Sama. 7, Karena Pak. seluruh kubus itu panjangnya sama. 7. Jadi, jarak dari titik A ke bidang EFGH adalah 7. Sekarang kalau yang kedua, berapa jarak titik H ke bidang BCGF? Dari H ke H yang ini, BCGF sisi yang di kanan. 7. 7 akar 2. 7 atau 7 akar 2? 7. akar 2. Tegak lurus ya, dari titik H ke BCGF. 7. 7, Pak. 7, Pak. 7 7 cm. atau 7 akar 2? 7. 7 doang. Hati-hati ya. Yang menjadi jarak dari titik H ke bidang BCGF yang tegak lurus yang mana? HG. HG ya, HG ya. Iya. Kalau yang akar 2 tadi pasti Iya, ini HG tegak lurus. HF. HF ini enggak tegak lurus, pasti ini separuhnya tegak lurus 45 derajat. Ya, HG ya. Jadi juga 7 cm. Oke, gampang-gampang dulu. Ntar yang meriah bergizinya nanti. Wadah. Next, lanjut. Sekarang kalau dari garis ke garis lainnya. Dan juga dari garis ke bidang. Dari garis ke garis lain, contoh. Tentukan jarak garis-garis berikut. Yang pertama, dari AE ke BF. Jarak dari garis AE ke BF. AE yang ini, yang di kiri, BF yang di kanan. Jarak kedua garis itu berapa? 7, Pak. 7, Pak. 7 ya. Sekarang ini, kita tegak lurus, saya yang di bawah, bisa yang di atas. Oke. 7 cm. Kalau dari AE ke CG, 7 akar 2. Akar 2. AE Akar 2, ke Pak. CG. Akar 2. Berapa?
7 akar 2. 7 akar 2 karena yang menjadi jarak diagonal ini ya. Iya, Pak. Nah, tadi Bapak bilang diagonal pada kubus tinggal berapa rusuknya tambahkan akar 2. Oke, baik. Lanjut. P-nya nggak ngerti. PC. Lihat garis yang biru. Nah, ini baru masuk materi anak SMA. Contoh soal UTBK. Yo lo Pak, baru pertama belajar langsung dikasih soalnya UTBK. Mau dikasih soal UN udah nggak ada UN. Nah, sekarang menurut kalian berapa jarak dari garis PC ke garis EI? Sudah ada clue-nya di situ, udah ada petunjuknya tuh. 8 akar 2, Pak. Berapa? Akar 2, Pak. 8 akar 2, Pak. 8 akar 2. 4 Iya. akar 2, Pak. Jaraknya itu pasti dari sini ke sini kan? Iya. Iya. Ya. PC itu adanya di tengah ya. Dia motong. Bukan di sisi pinggir ya. Dia motong ke tengah sini. Ini pun juga Eki dari sudut ke tengah sini. Nah, jarak keduanya berapa? 4 akar 2, Ya. Pak. 4 akar 2. 8 akar 2 jawaban kalian ya. 4. Ingat bahwa menentukan jarak kedua garis ini harus dihubungkan dengan garis yang tegak lurus. Ya. Harus dihubungkan dengan garis yang tegak lurus. Nah, menurut kalian, kalau kita lihat garis EQ dan garis PC, ini di dalam bangun ini membentuk sebuah bangun datar. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Bangun datar apa namanya? Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Ya. Ada 2 pasang sisi sejajar. Jajar genjang. Nah, kalau dari EQ ke PC berarti kalau kita lihatnya jajar genjang EQCP atau PCQE. Saya ulangi, kalau kita perhatikan jajar genjang ini, kemudian garis EQ kita jadikan alas jajar genjang. Berimajinasi dulu ya. Garis EQ dijadikan alas jajar genjang, maka tinggi dari jajar genjang itulah yang menjadi jarak kedua garis. Kenapa? Karena tinggi jajar genjang pasti tegak lurus dengan alasnya. Bapak ulangi. Apabila jajar genjang itu kita menggunakan garis EQ sebagai alasnya, maka tinggi jajar genjang itu adalah jarak kedua garis tersebut. Kenapa? Karena tinggi jajar genjang selalu tegak lurus dengan alasnya. Sekarang dengan informasi tersebut, menurut kalian berapa jawabannya? Ayo hitung. 4. 4, Pak. 4? Iya. Yakin 4? Yakin 4?
Beneran nih, yakin Pak. Soalnya soal bentuk seperti ini sebetulnya hanya membangun konsep dulu ya. Kalau cara cepat nanti saya kasih tahu setelah terjawab dulu. Karena jawabannya ini berbentuk pecahan. Berapa jawabannya? 8 akar 2 per 2. 8 akar 2 tetap. Per 2. Nggak tahu. EP panjangnya berapa? 4. 4. 4 akar 2. 4 akar 2, Pak. 4 akar 2. 4 akar 2. Eki 4 akar 2 juga, kan setengah diagonal kan? Iya. Iya. Jadi ini panjangnya belum tahu berapa, ini panjangnya belum tahu berapa, ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Pertanyaannya jarak di antara kedua ini, ya udah menggunakan konsep jajar jenjang tadi deh. Bingung ya? Iya, Pak. Ayo, Bingung parah, Pak. diingat lagi, mencari tinggi jajar jenjang. Atau sebelum kita mencari jarak kedua garis ini, saya mau tanya dari soal-soal ini ya, dari apa? Dari gambar ini ada beberapa yang mau saya tanya. Panjang Eki berapa? Panjang Eki berapa? 4 akar 2. 4 akar 2, 4 Pak. akar 2. EP 4 akar 2. 8 akar 2. Nggak tahu. Sama dong. Kan sama posisinya. Nggak tahu. Hah? Posisinya sama. 4 akar 2 yang ini. Kemarin itu lebih panjang dia, lebih panjang. Bisa jadi tuh 8 Oh. Berapa? Bisa pakai EA nggak sih? Enggak. Ulangi. Ini 4 sama akar PE 2. itu. Ini 4 akar 2. Sekarang ini berapa? 8 akar 2. Ini. Oh, Eki. itu. Berapa panjang Eki? Panjang Eki dengan panjang PC sama ya. Pertanyaan Bapak, berapa panjang Eki? Memanfaatkan apa, yuk? 4 akar 6. Coba lebih jeli dulu, lihat gambarnya. Mari dianalisa dulu gambarnya. 4 akar 6, Pak. Eki itu bagian dari bangun segitiga. Segitiga yang mana? Eki ini bagian dari sebuah segitiga. Sekarang Bapak tanya, segitiga yang mana? Siku-siku. EAKI, Pak. DBA. EAKI. EAKI. Yang ini ya. Iya. EAKI. EAKI segitiga apa? Siku. Siku-siku. Siku. Pada segitiga, siku berlaku. Teorema Pitagoras. Pitagoras. Rapi. Yang EA berapa? 8, Pak. 8 Pak. 8. Ya, kita memperhatikan. Panjang AKI 4 akar 2. 4 akar 2. 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena diagonalnya 8. Paruhnya ya. Ya. Iya. 4 akar 2 gitu. 8 dan 4 akar 2. Sisi miringnya berapa? 4 akar 6, Pak. Hah? 4 akar 6. 4 Karena 6. akar 6. Iya. Diperoleh Dari itu. Teorema Pitagoras. ya AE kuadrat berarti 8 AE kuadrat. kuadrat ditambah Ditambah Aki kuadrat. Aki kuadrat. 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat kan 60-an. Ya. Iya, Pak. Juga
Terus 4 akar 2 kuadrat, 4-nya 16. Akar 2-nya 2. 16 kali 2, 32. 2. Jadi 6. 96. 96. Akar 96 adalah 4 akar 4 akar 6. Dari mana 4 akar 6? Dari 96. Oh, benar. Faktorkan dulu. Oh 96 my God. dibagi 16 kali 6 ya. Kenapa 16? Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar itu kita mencari faktornya yang merupakan bilangan kuadrat. Ya, misalnya bisa 4, bisa 9, bisa 16, kemudian bisa juga 25 dan seterusnya. Nah, ternyata 96 bisa dibagi 16. Habis dibagi dengan 16 yaitu sisa 6. Jadi 96 itu akar 16 kali 6. Jadi akar 96 sama dengan akar 16 kali 6. Nah, 16-nya bisa diakarkan menjadi 4. Akar 6-nya dibiarkan. Sehingga panjang EQ ini 4 akar 6. Panjang PC berapa? 4 akar 6. 4 akar 6. 4 akar 6. Sama ya, sama dan sejajar. Pertanyaannya balik lagi ke yang pertama tadi. Jarak di antara keduanya. Tinggi. Ini kondisinya kondisi istimewa loh. Artinya kalau kondisi istimewa itu ada cara cepatnya. Baiklah, gini ceritanya. Kalau pada bangun kubus, semua rusuk diagonal panjangnya sama dengan rusuk akar 2, maka diagonal ruangnya, diagonal ruang tuh yang mana sih? Ini diagonal ruang ya. AG, Pak. AG. Oke. G, kemudian EC, AB. BH, AB. EF, HB, HB, EF. itu diagonal ruang. Kalau diagonal bidang, rusuk akar 2, sedangkan diagonal ruang kubus, rusuk akar Diagonal bidang apa tadi, Pak? kalau diagonal bidang, rusuk akar 2. Kalau rusuknya 8, berarti 8 akar 2, gitu. Ya. Kalau diagonal ruang, rusuk akar Bidang berapa? Apa? Kalau diagonal ruang, rusuk akar berapa? Oh, Bapak ulangi. Kalau diagonal bidang, kan rusuk akar 2. Kalau rusuknya 8, berarti 8 akar 2. Sekarang pertanyaannya, kalau diagonal ruang, misalnya nih AG. AG-nya berapa nih? Rusuk akar 3. Lupa. nggak tahu, Pak. Jadi diagonal ruang pada kubus itu rusuk akar 3. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi, rusuk akar 2. Ulangi. Kalau diagonal bidang, rusuk akar. Akar 2. 3, Kalau diagonal ruang. 3, 3. Bidang apa ruang? Nah, sekarang kita perhatikan bidang. pertanyaannya tadi. Jarak dari EQ ke PC. Nih, lihat garis diagonal AG. Diagonal AG pasti memotong EQ dan PC secara tegak lurus. Lihat bagian ini pasti ini tegak lurus. Ya. Dan posisi istimewa seperti ini, posisi istimewa artinya kalau dari sudut yang E ini ditarik ke tengah, dari sudut yang C ini ditarik ke tengah, itu posisi istimewa. Maka diagonal ruang ini pasti terbagi 3 sama panjang. Rata. Ya.
diagonal ruang ini pasti terbagi 3 sama panjang. Artinya jarak dari EQ ke PC, jarak dari EQ ke PC adalah panjang diagonal ruang ini dibagi 3. 3. Kan ini kan terbagi 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Tiap bagian ini sepertiganya. Jadi diagonal ruangnya bagi 3. Diagonal ruangnya 8 akar 3. Kan rumusnya 8 ya. Dibagi 3 menjadi 8/3 akar 3. Sehingga jawaban dari soal ini, jarak antara garis PC dan garis PC adalah 8 Akar 3. per 3 Akar 3. Ya, gitu. Nah, paham? Lumayan ya. Lumayan untuk pemanasan. Itu termasuk di antara soal-soal lainnya, itu termasuk level paling mudah. Oke, Pak. Boleh. Oke, yang susah bagaimana, Pak? Kenapa? Yang paling susahnya gimana? Gak ada yang susah. Kan kita kemarin Bapak udah bilang, jangan menanamkan negative thinking belajar. Supaya kedepannya lebih enjoy dan lebih bisa diterima di kelas belajar. Sekarang jarak garis ke bidang. Sebetulnya tidak jauh beda dengan jarak garis ke garis. Kenapa? Seperti tadi Bapak bilang bahwa garis itu bagian dari suatu bidang. Ya. Jadi jarak dari garis ke garis sebetulnya sama seperti jarak dari garis ke bidang. Baik. Nih. Tentukan jarak dari garis ke bidang AB. Ini udah langsung aja saya sudah buka slide-nya seperti ini, jaraknya 10. Karena nih dari AB ke CDHG. AB yang di depan ini, CDHG dinding belakang. Jarak dari AB ke dinding belakang pastinya yang ini kan? Iya. Ya. Garis bawah. Atau dari A ke D atau dari B ke C. 10. Begitu juga jarak dari AD. AD ini sisi yang di kiri bawah, rusuk yang di kiri bawah, garis yang di kiri bawah, ke EFGH. EFGH yang di atas atapnya. Jarak dari sini ke atapnya berapa? Pasti yang ke atas ini kan, yang tegak lurus ya. Jadi 10 juga. Ini jarak AD ke EFGH. Yang dikasih tanda panah. Itu pasti 10 juga. Nah, ini yang lumayan level sedang lah. Jarak dari bidang ke bidang lainnya. Contoh. Yang A dulu. Yang A itu soal latihan, yang B soal UTBK. Jarak dari A B, FE, jarak dari bidang A, B, F, E yang di depan, ke CDHG yang di belakang. Berapa? Tambah 6, Pak. 6. 6 ya. Iya. Ya, 6. Bukan 6. 6. Iya 6. 6. 6. 6, Pak. 6. Ya. 6, betul sekali. Ini ya jaraknya ya, yang ada garis terputus-putus biru. Itu panjangnya 6. Sekarang kita akan jawab yang AFH ke BDG. Sekarang kita harus buat dulu sketsanya. Yang mana sih bidang AFH dan mana bidang BDG? Perhatikan. AFH berarti kita menarik garis dari titik A ke F ke H. Kita hubungkan. Wow. Nah, ini.
Yang biru segitiga AFH, yang hijau segitiga BDG. Membentuk dua bidang segitiga. Ya, bidang AFH dan bidang BDG. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya berapa jarak dari bidang AFH ke BDG? Kalau masih ingat materi tadi, kamu langsung bisa tahu jawabannya tanpa, saya pikir ya kurang dari 10 detik. 3. Berapa? 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 Ayo ingat materi yang tadi, jarak garis ke garis ini nggak jauh beda dengan bidang tiga. 3 akar 2. Nggak tahu. 3 akar 3. 3 akar 2, Pak. 3 akar 2. 3. Ingat tadi jarak garis ke garis. Yang EQ dengan PC. Ini nggak jauh beda, hanya dibuat kamu hanya dikecoh dengan sekarang garis itu bersembunyi di dalam bidang gitu. 6 akar 3. 6 akar 3. Bukannya 6 akar 3 itu panjang diagonal ruang. Oh, itu jaraknya. Bisa dengan berbagai cara, tapi cara cepatnya tadi sudah Bapak sampaikan. Kan nggak jauh beda dengan kalau saya nanya, berarti jarak AFH ke BDG sama dengan jarak dari garis EQ. Ini Ki ya yang di bawah ini. Jarak dari garis GQ ke AP. Samakan pertanyaannya dengan yang tadi, EQ ke PC. EQ ke AP. Kita tarik garis diagonal dari E ke C. Samakan nama yang tadi. Sehingga garis diagonal EC-nya mengalami sesuatu. Yaitu terbagi. Jadi 2. Terbagi. 2. Kan di sini ada garis juga nih. Dan bagi berapa jadinya nanti? Yang tadi loh. Terbagi 3. 3, Pak. AP dari E ke AP, kemudian dari AP ke GQ, dari GQ ke C. Ya kan? Jadi jarak di antara bidang ini dengan bidang ini sama dengan jarak garis GQ dengan garis AP. Sama soalnya dengan garis EC dan PQ di slide sebelumnya tadi. Pada cara ngitungnya, diagonal ruangnya dibagi 3. Diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3. 6 akar 3. Kalau dibagi 3 jadi 3 akar 3. 6 per 3 akar 3. Betul. 6 per 3 berapa? 2. 2. Jadi berapa? 2 akar 3. 3. Ini kalau cara ribetnya begini. Pitagoras dicari satu-satu. Oh iya, PPT ini nanti bisa kalian akses di Google Classroom kelas kita ya. Kalian Bapak taruh di situ buat ulang-ulang kembali. Dari website yang sejenis dengan materi ini dan juga ada video tutorial YouTube yang sejenis dengan PPT ini dalam contoh-contoh dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, jawabannya 2 akar 3 nih ya. 2 akar 3. Sudah. Itu aja dulu ya. Sudut kita
kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Walaupun kita belum akan bahas sudut, kita masih akan mengulang-ulang lagi yang garis tadi sampai kamu lancar. Iya, Pak. Pak. Ya. Pak. Baik, saya ingatkan karena waktu kita ada kurang lebih 7 menit lagi. Siapa yang belum absen segera absen. Link absennya ada di situ, itu siapa yang keluar dari kelas. Udah absen Pada berapa? lagi link absennya ya bagi yang belum absen. Udah, Pak. Segera absen. Kemudian, oh iya, kalian tetap ada tugas pelatihan hari ini terkait dengan materi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tugas latihannya nanti kalian bisa akses di Google Classroom. Kalian buka aja di wall-nya, ada notifikasi tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Dan iya, linknya sudah ada ya, sudah tahu ya, kalian sudah masuk kelas untuk saya lihat. Iya, udah. Iya, kemudian batas pengumpulan tugasnya itu adalah hari ini pukul 21. Oke, Pak. Oke. Pukul 21 Jam artinya kamu 9. kerjain yang boleh, nanti sore boleh, yang penting paling lambat kamu sudah serahkan jam 9 malam ini. Iya, Pak. Pak. Ya, serahkan ya Google Classroom ya. Iya. Oke, Pak. Tinggal klik serahkan tugas di situ. Oke, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Kelas. Baik. Ada pertanyaan? Itu nanti soal apa Kalau jawabannya nanti di saat kamu mengerjakan tugas ada kendala yang kamu mau tanyakan, silakan bertanya via WA ke Pak Syahri, atau kamu boleh cantumkan pertanyaan, tapi nggak boleh nanya soal yang tentang kamu kerjakan ya. Iya, Pak. Ya, kalau itu namanya minta dikasih tahu jawaban gitu ya. Misalnya kamu ada permasalahan menjawab soal-soal latihan yang lainnya yang setipe dengan materi kita pada hari ini. Terus kamu mau bahas, kamu boleh taruh di wall-nya Classroom supaya nanti bisa kita bahas bersama. Jelas? Jelas. Baik. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan kembali berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tetap melekat dalam memori ingatan pengetahuan kita supaya nanti kedepannya kalian dapat manfaatkan pengetahuan itu selesaikan permasalahan tentang jarak dari satu objek ke objek lainnya dalam bangun ruang. Berdoa disilakan. Selesai. Terima kasih dari Pak Syahri. Sampai ketemu pada pertemuan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Pak. Kalian boleh tinggalkan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you.